Tetapi, sebelum memulai pelajaran yang baru, kalian tentunya masih ingat pelajaran terakhir kita, yaitu mengucapkan penjumlahan dalam bahasa Inggris. Kalian ulang kembali ya. Ibu Susan berikan 10 soal latihan yang akan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selamat belajar. Baik, kita mulai pelajaran yang baru untuk hari ini, yaitu mengenal there is dan there are. There artinya di sana ada ketika digabungkan dengan is. Is di sini digunakan hanya untuk menunjukkan benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, atau dikenal di dalam bahasa Inggris disebut singular. There is berarti di sana ada. There adalah kata petunjuk, is adalah to be untuk jenis-jenis benda-benda tunggal. Selanjutnya, there are. There are juga mempunyai arti yang sama, yaitu di sana ada. Are di sini digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak atau jamak, yang dikenal di dalam bahasa Inggris dengan istilah plural. There itu kata tunjuk, are itu to be. Are digunakan untuk you, they, we. Nanti kalian akan Ibu berikan catatan bagaimana mengenal to be atau kata hubung di dalam bahasa Inggris. Baiklah, kita akan coba menerapkan there is dan there are di dalam kalimat. Perhatikan, Ibu akan menjelaskan kata demi kata untuk mengenal dan memahami bagaimana menggunakan there is dan there are. Kalian lihat gambar di samping, ada buah melon di dalam keranjang dan terdapat kalimat di bawahnya. Kita baca bersama. There is a melon in the basket. There is di sini digunakan untuk tunggal, jumlahnya satu, sebuah. There artinya di sana, is artinya ada, artinya sebuah, melon di dalam bahasa Inggris sama disebut melon, in itu adalah kata petunjuk yang artinya di dalam, the menunjukkan ketepatan benda itu, basket artinya keranjang. Jadi there is a melon in the basket artinya di sana ada sebuah melon di dalam keranjang itu. Perhatikan baik-baik, kalian bisa menyalinnya di buku tulis kalian. Untuk gambar yang kedua, ada kalimatnya there are melons in the basket. Perhatikan, untuk are digunakan untuk melon yang belakangnya ada huruf S. Kalian sudah belajar apabila jumlah bendanya lebih dari satu, kalian akan menambahkan huruf S atau ES di belakang kata bendanya. Berarti are adalah untuk jumlah benda yang lebih dari satu. Mari kita bahas artinya kata demi kata. There di sana, are untuk jumlah yang banyak berarti ada. Melons ada huruf S di belakangnya berarti kita menyebutnya melon-melon. In di dalam kata tunjuk, the artinya itu, basket keranjang. There are melons in the basket artinya di sana ada melon-melon di dalam keranjang itu.
Gambar yang ketiga. There is an apple in the basket. Kalian perhatikan ada an, itu adalah menunjukkan sebuah untuk kata benda yang di depannya huruf vokal A, I, U, E, O. Untuk kata benda yang berawalan huruf vokal A, I, U, E, O berarti menggunakan artikel. Di sini disebutnya artikel. Artikel ada dua macam, yaitu dan an. Mari kita bahas bersama. There artinya di sana, is untuk tunggal yang berarti ada, an artinya sebuah, apple artinya apel, in di dalam, the itu basket keranjang. Jadi there is an apple in the basket. Artinya di sana ada sebuah apel di dalam keranjang itu. Untuk gambar keempat, there are apples in the basket. Ada S di belakang huruf apple, berarti betul jumlahnya banyak dan to be-nya are bukan is. Terjemahannya adalah there di sana, are ada, apples apel-apel, in di dalam, the itu basket keranjang. Jadi artinya there are apples in the basket adalah di sana ada apel-apel di dalam keranjang itu. Selanjutnya, there is an orange in the basket. Kembali kalian temukan an. Kenapa bukan yang biasa kalian jumpai? Karena ada huruf O di depan kata orange. Ketika kalian menemukan vokal, kalian mengubahnya menjadi an, bukan A saja ya. Mari kita terjemahkan. There artinya di sana, is artinya ada, an artinya sebuah, orange artinya jeruk, in artinya di dalam, the artinya itu, basket artinya keranjang. There is an orange in the basket. Artinya adalah di sana ada sebuah jeruk di dalam keranjang itu. Baiklah, kembali kita bahas untuk slide ke-6. There are orange in the basket. Perhatikan ada huruf S di belakang kata orange. Berarti to be-nya adalah are bukan is, karena is hanya untuk benda-benda yang jumlahnya 1. Mari kita perhatikan. There artinya apa? Betul, di sana. Are ada untuk jumlah benda yang lebih dari 1. Orange ditambahkan huruf S karena banyak. Jadi kita baca jeruk-jeruk. In adalah kata tunjuk yang artinya di dalam. Ingat-ingat ya, in itu di dalam. The itu basket keranjang. There are orange in the basket berarti artinya di sana ada jeruk-jeruk di dalam keranjang itu. Gambar ke-7. Kalian melihat buah-buahan tidak lagi terletak di dalam keranjang tetapi di atas meja. Ada perubahan kata tunjuk di sini yaitu on, di atas. Kalau benda itu berada di dalam, kita menggunakan kata in. Perhatikan. Kita baca terlebih dahulu kalimat yang ada di bawah gambar. There is a mango on the table. Ya, ada on. Berarti artinya di atas. Kita bahas kembali artinya kata per kata. There di sana, is ada, a sebuah, mango mangga. Berbeda ya dengan an. An hanya untuk kata benda yang di depannya huruf vokal A, I, U, E, O. Untuk mango adalah huruf konsonan.
berarti kita menggunakan artikel a atau dibaca e ya. On artinya kata petunjuk di atas. The itu table, meja. Jadi there is a mango on the table artinya di sana ada sebuah mangga di atas meja itu. Di slide yang ke-8 kita baca terlebih dahulu kalimat yang berada di bawah gambar. There are mangoes on the table. Ada perbedaan dari kalimat sebelumnya, yaitu is dan are. Di sini are digunakan karena bendanya lebih dari satu. Dan kalian sudah mengetahui untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, kalian akan menambahkan s atau es. Jumlah mangganya lebih dari satu, kalian akan menambahkan dengan es. Kita bahas kembali artinya kata per kata. There artinya apa? Betul, di sana ya. Are ada. Mangoes mangga, bukan hanya sebuah mangga ya, perhatikan ada es di belakang kata mango. On di atas, yang tadi in artinya di dalam. The itu table, meja. Jadi there are mangoes on the table artinya di sana ada mangga-mangga di atas meja itu. Baiklah anak-anak, tentunya kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini dengan mengenal to be yaitu is atau are, dan artikel a atau dibaca e, dan en dalam hurufnya a dan n kita baca en. Kalian akan mencoba melatih kemampuan kalian dengan membuat kalimat berdasarkan gambar-gambar yang ibu berikan. Perhatikan jumlahnya satu atau lebih dari satu. Kalian menggunakan there is atau there are. Kalian menggunakan a atau an. Kemudian perhatikan pula kalian harus menambahkan s atau es atau tidak sama sekali. Kalian tidak perlu menambahkan jika jumlahnya hanya satu. Tetapi kalau jumlahnya lebih dari satu, kalian harus menambahkan s atau es. Perhatikan contoh gambar pertama yang harus kalian lakukan, yaitu membuat kalimat untuk menyatakan keberadaan benda dengan melihat jumlahnya. Di situ kalian lihat gambar kelapa. Kelapa dalam bahasa Inggrisnya yaitu coconut. Ada huruf apa di depannya? Huruf konsonan ya, bukan huruf vokal. Berarti kalian menggunakan e atau a saja. Jumlahnya satu, berarti kalian hanya menggunakan is bukan are, dan tidak menambahkan s atau es di belakang kata benda. Kita akan membuatnya seperti ini. There is a coconut in the basket. In karena terletak di dalam keranjang, ya. Nah, untuk gambar yang kedua, kalian melihat kelapa di sini jumlahnya lebih dari satu. Berarti kalian menggunakan is atau are. Are ya. Kelapa bahasa Inggrisnya coconut. In yang itu keranjang. Ya, kalian akan mengisikannya. There are, contoh, coconut in the basket. Gambar yang ketiga ada buah pepaya. Pepaya dalam bahasa Inggrisnya papaya. P-A-P-A-Y-A.
jumlahnya hanya 1. Berarti sebuah. Kalian menggunakan a. Kemudian to be-nya is. Ya, kalian akan melengkapinya. There is a papaya in the basket. Untuk gambar ini jumlah pepayanya lebih dari 1. Berarti kalian menggunakan are, dan di belakang kata papaya kalian akan menambahkan huruf s di dalam keranjang yang itu, the basket. Nah, di gambar ini kalian akan memperhatikan letaknya, bukan lagi di dalam keranjang tetapi di atas meja. Di atas berarti menggunakan kata tunjuk on. Dan ingat, orange itu berawalan huruf O, berarti vokal. Artikel yang kalian gunakan yaitu on. Dan to be yang digunakan yaitu is atau are. Is, karena jumlahnya hanya 1. Di atas meja itu, the table. Kalian lihat gambar jeruk kembali ada di atas meja dan jumlahnya lebih dari 1. Mari kita hitung bersama di dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Orange, karena jumlahnya banyak, kalian akan menambahkan huruf S di belakangnya. Dan to be-nya kalian memilih is atau are. Karena jumlahnya banyak berarti menggunakan are, ya. On itu di atas, itu the, meja, table, ya. Untuk gambar berikutnya, kalian akan lebih banyak mengisikan kata karena banyak sekali yang kosong. Gambar yang di atas meja itu buah apa ya? Melon. Ya, karena jumlahnya 1, berarti kalian tidak perlu menambahkan huruf S di belakang kata melon dan menambahkan artikel sebuah. Itu dalam bahasa Inggris karena melon adalah huruf M, konsonan, bukan huruf vokal. To be-nya kalian memilih is atau are. Jumlahnya hanya 1, berarti kalian memilih is. On meja itu, the table. Jangan lupa selalu diawali dengan kata there, di sana. Gambar berikutnya, kalian melihat jumlah melonnya lebih dari 1. Coba dihitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Ada berapa? 3. Betul. Berada di dalam keranjang atau di atas meja? Di atas meja. Di atas bahasa Inggrisnya on, meja, table. Untuk jumlah yang lebih, kalian nanti akan menambahkan apa ya di belakang kata benda? Huruf S. Kemudian to be-nya memilih is atau are. Ya. Jangan lupa selalu diawali dengan kata there, ya. Kalian akan menuliskan latihan-latihan ini di buku tulis kalian dan akan mengirimkannya ke Ibu Susan. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar. Tetap laksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak, tidak mendatangi kerumunan. Terima kasih anak-anak. Berjumpa kembali di minggu depan di pelajaran yang sama. See you. Bye-bye.